Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengantongi izin pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Provinsi. Bagaimana kesiapan dan pelaksanaan teknis PSBB Provinsi Jawa Barat, kita akan membahasnya dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sudah bergabung melalui sambungan Skype. Selamat malam Kang Emil. Selamat malam Mbak Rifana. Ya, Kang Emil, pengajuan PSBB Provinsi Jawa Barat ini sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Kapan sebetulnya akan diberlakukan Kang Emil? Ya, kita kirim hari Rabu minggu lalu, disetujui hari Jumat tanggal 1 Mei. Kemudian saya diskusikan dengan wali kota dan bupati dari 17 kota kabupaten dan akhirnya disepakati kita mulai sama di Jawa Barat setiap hari Rabu. Jadi dimulai hari Rabu lusa tanggal 6 Mei dini hari. Nah, kami berharap tren yang baik di Bodebek dan juga Bandung Raya ini bisa juga hadir di 17 kota kabupaten karena kita bisa mendapati kecepatan persebaran itu menurun walaupun memang tidak bisa dikatakan stabil, selalu ada ledakan naik, ledakan nol kan begitu ya. Tapi kalau di rata-rata itu di bawah 40 kasus. Nah, ini yang ingin kami dapatkan. Nah, kelebihannya Mbak Rifana, kita sedang mendalami berbagai kajian, salah satunya ini adalah golden moment saat puasa. Kenapa? Karena orang ibadah banyak, imunitas mungkin naik karena rajin ibadah. Kedua, mudik juga dilarang, membuat tidak ada banyak laporan imported case. Sebelum PSBB itu kasus orang yang kena positif gara-gara pendatang dan pemudik banyak sekali, sekarang hampir tidak ada. Ini membuktikan PSBB, gabungan PSBB dengan melarang mudik dan tes masif untuk menemukan lokalisir COVID itu juga akan membuat penyebaran virus ini insya Allah bisa terkendali di Jawa Barat. Ya, Kang Emil, sebetulnya pertimbangan mengajukan PSBB Provinsi Jawa Barat ini apa? Apakah melihat PSBB di Bodebek dan Bandung Raya yang efektif hasilnya menekan angka penyebaran COVID-19 selama ini, Kang Emil? Ya, jadi gini Mbak, dalam teori PSBB ada namanya indeks reproduksi COVID. Nah, indeks reproduksi COVID itu ukurannya di angka 1. Kalau angka 1 itu dianggap wajar. Nah, waktu sebelum PSBB itu angka reproduksi COVID tertinggi itu Bodebek, kedua Bandung Raya, ketiga kota kabupaten yang non PSBB, kira-kira begitu. Setelah PSBB kebalik Mbak, jadi yang kota-kota yang belum PSBB rankingnya malah naik di ranking 1. Yang memiliki kecepatan reproduksi COVID, Bandung Raya kedua, Bodebek malah paling bawah, berarti Bodebek berhasil menekan kecepatan persebaran. Nah, inilah alasan agar 17 kota kabupaten sisanya mengikuti jejak Bodebek untuk menurunkan kecepatan reproduksi COVID atau RT yang menjadi standar keberhasilan dari sebuah lockdown atau PSBB. Kedua, juga kita dapati bahwa PSBB ini berdampak pada penurunan lalu lintas. Kita menargetkan hanya 30% teorinya, ternyata per hari ini masih mendekati 50%. Jadi tadi ada berita di Sukabumi, ada di mana itu kalau bisa di saat PSBB tidak terjadi lagi, dikurangi esensial hanya 30% dengan ketentuan tadi yang makanan, yang kesehatan, dan energi yang boleh melaksanakan kegiatan. Oke, Kang Emil, artinya memang efektif begitu ya PSBB yang dilakukan di Bodebek dan juga Bandung Raya, sehingga ini akan terlihat nanti bagaimana hasilnya di 17 kabupaten kota yang lain. Begitu Kang Emil. Ya, kita ingin bertanya sebetulnya teknis pelaksanaannya untuk PSBB Provinsi Jawa Barat akan seperti apa? Apakah seluruh kabupaten kota sudah siap semua atau masih harus diberikan sosialisasi yang lebih masif lagi, Kang Emil? Saya kira lebih dari cukup. Kita di minggu lalu menyiapkan skenario ini sudah 1 minggu. Jadi besok adalah hari terakhir sosialisasi. Kita ini memang punya banyak penduduk Mbak, sekitar 50 juta dari kota sampai desa. 1 minggu sosialisasi saya kira sudah memadai. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa tren turun ini juga diakibatkan karena pemudik sudah jarang, maka Pak Kapolda yang tadi ada beritanya juga sudah menyiapkan bahwa pintu-pintu perbatasan kota kabupaten tidak boleh ada yang warawiri seliweran. Kemudian sudah banyak laporan ribuan orang yang mencoba curi-curi mudik dibalikkanankan, dan ini mengurangi potensi penularan yang datang dari pendatang yang sempat membuat kasus di Ciamis, di Cianjur, di Bandung, dan beberapa tempat lain sekarang
hampir tiap hari yang terjadi laporan lebih ke local case. Jadi artinya satu sumber klaster yaitu dari pemudik sudah mulai hilang. Kami dengan rapid test dan juga tes PCR sedang fokus menyasar lokal infeksi. Nah ini lebih mudah ketimbang orang-orang yang dari mudik, karena kalau lokal infeksi kita jelas alamatnya di mana, kemudian melakukan. Dan kita melihat Mbak, jumlah warga yang dirawat positif COVID di rumah sakit kalau di Jawa Barat sekarang menurun. Laporan terakhir bukannya naik jumlah yang dirawat, kita turun sekitar 8 orang hari ini. Nah ini sedikit gujus saja, sehingga kapasitas rumah sakit bukannya panik bertambah, justru kalau Jawa Barat laporan dari Yankes malah berkurang karena tingkat kesembuhan makin naik, alhamdulillah. Kita masih bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui sambungan Skype. Kang Emil, kita akan teruskan lagi. Tadi bagaimana sebelumnya kita sudah bertanya ya bahwa memang angka penurunan pasien positif ternyata di Jawa Barat itu sudah sangat menurun. Bagaimana kemudian dengan jaring pengaman sosial dan pemenuhan kebutuhan untuk warga Jawa Barat menjelang PSBB provinsi? Karena ini yang kemudian dikhawatirkan nantinya pemenuhan kebutuhan ini tidak bisa tersalurkan dengan baik begitu, Kang Emil. Iya Mbak, ini masalah yang sangat rumit. Rumit pertama karena data dari bawah tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Ya, ada yang teriak-teriak di bawah sudah, ternyata pas kita cek 1,7 juta data itu tidak valid. Ada yang cuma nulis nama tanpa ada nomor KTP atau NIK, ada nomor NIK-nya cuma setengah dan lain-lain. Jadi tidak sesimpel bahwa aspirasi dari bawah sudah. Jadi itu terlalu mengeneralisasi. Kedua, bantuan dari pusat jumlahnya banyak, Kementerian Sosial ada berapa pintu, Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain. Nah tadi kita rapat dengan Menko PMK, saya sampaikan ini bansos PSBB akan sangat rawan kalau polanya masih sama, setiap kementerian dan unit pemerintahan melakukan bantuan di timingnya sendiri. Provinsi tanggal 15 April kemarin disusul kelompoknya Kemensos baru tanggal 20, disusul oleh kelompoknya Kementerian Desa tanggal 27, disusul Pak Jokowi bansos sembakonya tanggal 4 Mei. Nah ini dalam satu RT bisa beda-beda pintunya. Ini yang kemarin membingungkan, disangkanya yang belum dapat itu berarti nggak dapat, padahal hanya karena masalah jadwal. Maka usulan kami dari Jawa Barat tadi, tolong lebih baik satu pintu dan satu waktu. Walaupun sumber bantuannya beda-beda, ada ABCD atau berapa, tapi datangnya ke sebuah RT itu bersamaan lah, tanda kutip tidak terlalu jauh. Sehingga tidak ada salah tafsir bahwa yang kiri dapat, yang kanan enggak dan seterusnya. Nah inilah kalau masalah dananya nggak ada masalah Mbak, jadi masalahnya itu hanya satu, yaitu data yang masih keliru. Tadi pagi masih ada desa ngirim data yang jumlah penerimanya melebihi jumlah penduduk, kan aneh, dan jumlahnya tidak sedikit. Kemudian ada desa yang 0 tidak mau dibantu, apa karena malas ngisi atau warga desanya kaya semua, juga kita nggak ngerti. Nah hal-hal begini jumlahnya cukup signifikan. Tapi akhirnya kita simpulkan sambil data ini diperbaiki, kami akan kirim bantuan Mbak. Jadi nanti tiap minggu update-nya, SK-nya saya perbaiki. Jadi SK minggu ini misalkan X juta orang, kemudian minggu depan ditambah X juta orang, tambah revisinya berapa. Saya kira itu. Artinya memang distribusi yang tidak serentak waktunya itu yang menjadi persoalan, tapi dananya begitu ada begitu Kang Emil ya? Ada, ya masalahnya hanya di timing aja. Jadi misalkan ada 5 penerima bantuan, satu pintu sudah dapat, 4-nya belum. Nah si 4 ini kan berburuk sangka, kok jatahnya 5 yang dikasih 1, harusnya kami dapat. Padahal dia jadwalnya minggu depan, dia jadwalnya 2 minggu lagi. Nah inilah yang tadi saya sampaikan aspirasi dari Jawa Barat, mewakili provinsi yang lain juga, agar kendali satu pintu aja, biar damai, karena orang lapar, orang marah, orang stres kan sudah mulai bermunculan. Karena saya bilang bahwa kita ini sedang darurat kesehatan, sekarang masuk darurat ekonomi, jangan sampai terjadi darurat sosial dan politik gara-gara masalah uang, masalah perut ini akhirnya ditunggangi oleh provokasi dan membuat situasi tidak kondusif. Padahal kita lagi konsentrasi di hal yang paling utama, yaitu membereskan si virus, bukan urusan si bansosnya kan.
Bansos ini kan sekunder, utamanya itu kan membunuh atau memberantas virus. Nah, jangan sampai kita energinya habis ke sini ketimbang memberantas virus. Oke, ketimbang memberantas virus, ketimbang mengurusi masalah bansos, yang utama adalah bagaimana memberantas virusnya, itu yang Anda katakan. Nah, Anda juga sempat men-tweet, Kang Emil, melalui akun Twitter Anda mengeluhkan bahwa ada 3 penumpang KRL yang terkonfirmasi positif begitu, positif COVID-19, dan Anda khawatir bahwa PSBB ini bisa gagal. Mungkin bisa Anda jelaskan begitu, Kang Emil, apa maksudnya? Ya, kan pemerintah provinsi ini menerapkan satu asas responsif, 2 asas ilmiah, tadi alasan PSBB saya jelaskan secara ilmiah, ketiga asas transparan, Mbak. Nah, asas transparan ini kami sampaikan bahwa KRL kita amati sebelum kami tes itu padat sekali. Jadi apa buktinya bahwa sudah di physical distancing. Kami sampling lah, Mbak, sekitar 300-an ya karena terbatas ya. Dari 300-an saja ketemu 3 positif, 1% kan. Apalagi kalau kita tes ribuan berarti ketemu 100-an dan sebagainya. Nah, ini menjadi masukan. Kalau memang tidak bisa diberhentikan, apa jaminannya agar physical distancing ini terjadi? Para kepala daerah di Bodebek pengennya berhenti dulu, kita eksperimen kan begitu. Tapi kan kewenangannya ada di pusat. Nah, ini sekadar dinamika betapa tidak mudahnya mengelola PSBB. Kita pengennya tegas, tapi masih ada ruang-ruang yang ternyata perlu dipertimbangkan. Jadi akrobat PSBB ini adalah rutinitas kami, Mbak. Tidak mudah. Terlalu tegas juga ada isu-isu lain, terlalu longgar juga virusnya menyebar lagi. Jadi ya akrobat lah istilahnya mungkin ya, kata yang paling tepat, mencari keseimbangan dalam dinamika harian seperti itu. Oke, Kang Emil, artinya menurut Anda dan juga kepala daerah lainnya di Jawa Barat bahwa menghentikan sementara operasional KRL itu merupakan solusi yang paling cepat yang bisa dilakukan untuk menghentikan angka penyebaran COVID-19 saat ini, itu mendesak untuk bisa mendukung PSBB, Kang Emil? Ya, kita kemarin merekomendasikan 2, kalau KRL bisa diberhentikan, maka moda transportasi bis itu sebagai penggantinya, sehingga kita bisa mengatur lebih mudah. Kedua, karena mereka itu naik KRL-nya kan ke Jakarta, karena di Jakartanya kantornya masih buka, jadi selama Jakartanya masih mentoleransi kantor-kantornya membuka, maka ya karyawan yang kelas menengah bawahnya kan pasti beradanya di daerah Bodebek, Mbak. Jadi kebijakan dulu di Jakarta memastikan tidak ada kantor, tapi kalau tetap harus buka, nah opsinya tadi menggeser ke transportasi mobil atau bis, atau si perusahaan itu bertanggung jawab karena dia mau buka selama PSBB di Jakarta, dia mengantar jemput si karyawan yang menjadi resiko tanggung jawab dia selama PSBB. Nah, kita kan nggak ada contohnya, Mbak, gimana, makanya harus ada eksperimen-eksperimen yang tentunya kita evaluasi. Saya kira itu. Oke, Kang Emil, terakhir, menurut Anda apakah pada PSBB Pemprov Jawa Barat yang tahap kedua ini ataupun yang seluruhnya ini yang diberlakukan satu provinsi akan ada sanksi tegas yang diberlakukan dari Pemprov Jawa Barat kepada masyarakat yang tidak mengindahkan begitu PSBB dan tidak disiplin? Ya, sebenarnya sudah ribuan surat tilang disampaikan di zona Bodebek dan Bandung Raya, di mana surat ini nanti berpengaruh kalau mereka mau bikin surat kelakuan baik atau SKCK bahwa mereka pernah melanggar hukum pada saat PSBB. Nah, kemarin tilangnya itu masih protokol kesehatan. Nah, mulai besok tilangnya itu atau surat tegurannya itu adalah mulai pada jenis kegiatan. Kalau Anda bukan berada di jenis kegiatan yang dikecualikan, yaitu kesehatan, pangan, logistik, dan energi, dan tidak ada bukti bahwa Anda ada urgensi, maka Anda masuk kategori pelanggaran. Nah, kami akan melakukan itu. Nanti setelah itu baru masuk diskresi ketiga, bisa dengan denda sekian rupiah, dan paling ujung kalau ada cenderung membahayakan kesehatan masyarakat bisa dalam bentuk yang namanya kurungan badan. Oke, terima kasih sekali Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas waktunya kepada CNN Indonesia Night News malam hari ini, dan semoga PSBB di seluruh provinsi Jawa Barat dapat berlangsung dengan baik dan juga lancar. Terima kasih sekali Kang Emil atas waktunya.